Saya di sini bukan untuk memuji Bapak ini. Saya bertindak sebagai anggota Dewan seperti Bapak dulu sebagai pengawas dari eksekutif semua. BTP itu ya penting, Pak. Cuman ini kan kewajiban Bapak aja, ya Pak ya. Jadi oke lah itu memang harus dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban Bapak. Ini Pak, dari paparan Bapak yang disampaikan, serapan anggaran 2025 97,39%. Ini sudah luar biasa lah. Dari, dari serapan anggaran ini ternyata memacu UMKM pada naik kelas ya. Cuman Bapak juga harus memastikan naik kelasnya UMKM itu bukan di angka-angka di sini Pak. Bapak harus memastikan di lapangan bahwa naik kelasnya UMKM itu benar-benar naik kelas di lapangan. Karena kita tahu semua Pak, bahwa situasi dan kondisi sekarang ini lagi pada sulit, lagi pada susah. Ini Bapak harus meyakini, meyakinkan bahwa ini benar-benar ada yang naik kelas, gitu loh Pak. Kemudian selanjutnya, 2025 sudah kita tinggalkan Pak. Sekarang menuju 2026. Saya minta dong Pak untuk Deputi Kewirausahaan di semester 1 ini untuk dipacu lagi lah. Baru 35%. Mana deputinya Pak? Tolong dipacu lagi Mas. Baru 35% ini. Karena ini untuk memacu pertumbuhan UMKM itu. Yang selanjutnya, Sapa UMKM dari anggaran yang sudah terserap di 2025. Ini kan program andalan Pak Maman ya, program andalan Pak Menteri. Ini agar supaya dipercepat juga Pak. Saya sekilas sudah memahami sedikit tentang Sapa UMKM. Ini program gila ini luar biasa Pak. Tolong dipercepat. Dan tugas saudara untuk membumikan program ini. Apa maksudnya membumikan? Kita ini UMKM yang mikro, UMKM yang kecil kan di pelosok-pelosok desa Pak. Dan tidak semuanya itu paham tentang teknologi. Ini tugas kita semua Pak, agar siapa UMKM yang Bapak sudah sampaikan ke kami ini luar biasa, teknologi luar biasa, ada transparansi di situ yang dibutuhkan masyarakat ini agar bisa membumi betul-betul. Ini 2026 ini harus dipacu betul nih Pak. Tolong ini sesegera mungkin. Siapa tahu ini berhasil, saya harap kementerian lain akan bisa mencontoh ini. Karena sekarang itu rakyat cuma butuh satu Pak, transparan. Kemudian selanjutnya, saya minta agar supaya harapan rakyat ini kan sederhana ya Pak ya. Kalau kita lihat belnya udah jalan aja itu. Oke, jadi program-program Bapak, slogan-slogan Bapak yang saya lihat visioner lah, berani lah, oke lah itu. Cuman rakyat ini kan cuman berharap hal yang sangat sederhana Pak. Jadi anggaran sudah dikasihkan ke Bapak 2005 sudah terserap sekarang 2026. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan rakyat itu? Ini sering disampaikan ke Bapak loh dengan sangat menggebu-gebu, dengan sangat bersemangat. Kemudahan core Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan pendampingan cuma sekali kita ketemu, pendampingan sekali habis itu ditinggal ya wassalam Pak. Yang rakyat butuhkan adalah pendampingan berkelanjutan. Pendampingan berkelanjutan sampai ngerti, paham, dan mereka diyakini memang skill up dia, memang tubuh berkembang ya. Kemudian yang terakhir, ini yang saya iri dengan pengalaman saya di Cina Pak, akses pasar. Orang UMKM itu finalisasinya cuma satu Pak, iso dodolan, iso menjual produk, itu aja, dan untung gitu loh. Oleh karenanya Pak, saya kenapa sih Bapak tadi nyampaikan bahwa MBG ini punya Kementerian Perdagangan? Janganlah Pak. Bapak ini bertanggung jawab terhadap UMKM. Kalau perlu kelahi sama Menteri Perdagangan. Desa itu. Kan ini kewajiban Bapak. Sekarang pundak Bapak itu digelandotin ini sama orang-orang UMKM seluruh Indonesia. Kalau
walaupun dia Kementerian Perdagangan itu punya stakeholder sendiri, punya ini sendiri, tapi kan kewajiban Bapak untuk gendong ini UMKM masuk MBG. Gila aja kali APBN kita kesedot situ besarnya luar biasa, tapi Bapak tidak mau kelahi di sektor itu. Lah gimana keperpihakan Bapak? Sudah 1,5 Tolong Pak. lewat ini Pak. Saran Pak Maman. Fokusnya 2025 Pak, ini Ya. udah kita bahas soalnya. Mohon izin pimpinan, boleh nggak saya sedikit garis bawah. Itu yang tadi saya bilang dengan Kementerian Perdagangan bukan MBG Pak, tapi yang ekspor. Oke. Jadi mohon Mas, itu aja Siap. klarifikasi. Oke. Ini klarifikasi. Makasih Pak. Terkait. Yang jelas saya titip ya Pak ya. Titip bener UMKM. Udah lah Pak. Gimana caranya saya nggak tahu Pak. Karena ini tugas Bapak untuk lobby presiden. Yang pertama saya mencoba merespon dari MBG dulu. Saya pikir ini penting untuk sama-sama kita. Saya jawab. Kata kunci dari MBG itu sebetulnya apa yang mau dilakukan dari MBG itu membuat sebuah ekosistem. Nah, kalau kita mau membuat sebuah ekosistem, berarti jawabannya adalah konsistensi. Kenapa? Kalau mau membangun sebuah ekosistem tanpa konsistensi, ekosistemnya nggak akan matang gitu. Maka dari itu yang dibutuhkan hari ini, bahwasanya kita setuju masih ada permasalahan dalam implementasi yang di dalam program MBG, iya. Tetapi saya pikir problem-problem yang terjadi di dalam MBG, kalau kita lihat perkembangan yang ini sedang ditata. Apa yang memang kekurangannya dan segala macam. Tapi yang terpenting mau saya sampaikan adalah konsistensi. Karena hampir tidak mungkin kita akan membangun sebuah ekosistem ini terbentuk secara masif, perekonomian closed loop, circular sistemnya berjalan kalau tidak ada konsistensi. Itu dulu satu. Nah, konsistensi ini nggak bisa dibangun dengan 1 tahun atau 2 tahun saja. Karena kita mau membangun ekosistem ekonomi. Maka dari itu, kalau tanya ke saya, dibutuhkan sebuah sustainability dan keberlanjutan program ini. Itu yang ingin dulu saya tegaskan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana dengan keterlibatan UMKM di dalamnya? Kalau yang tadi data kan ada 2. Tahun 2025 itu kurang lebih baru 16.000, yang sekarang kurang lebih sekitar 57 sampai 60 ribuan yang sudah terlibat. Apa sih yang 60 ribuan itu? 60 ribuan yang terlibat itu, Mas, double. Agak dubbing soal, agak double. 60 ribu itu, apa yang 60 ribu itu? Itu adalah UMKM yang terlibat di dalam ekosistem MBG. Yang pertama adalah dapur umum. Dapur umum itu ada kurang lebih sekitar 27 ribuan yang sekarang terrealisasi. Orang banyak protes. Oh, kenapa dapur umum begini-begini hanya melibatkan yang usaha-usaha ya? Di atasnya tidak mikro dan kecil gitu ya. Loh, memang dapur umum itu diperuntukkan untuk usaha menengah. Yang selama ini kita sering sekali salah menafsirkan seakan-akan UMKM itu hanya usaha mikro dan kecil. Enggak. UMKM itu usaha mikro, kecil, dan menengah. Gitu loh. Jadi ada tugas dari kami, Kementerian UMKM, untuk mengklasterisasi sesuai dengan kapasitas dari si usahanya. Jadi kalau ditanya, dapur-dapur umum itu ya memang diperuntukkan untuk usaha menengah. Karena dari skala permodalan dibutuhkan modal yang cukup besar. Angkanya kurang lebih sekitar 1,5 miliar sampai 3 miliaran. Kalau ini diserahkan kepada usaha mikro dan kecil, nggak mampu mereka. Nah, secara permodalan, itu dulu saya mau mulai dari dapur umum. Jadi tolong kita samakan dulu bahwa UMKM itu bukan hanya dalam perspektif mindset kita, bahwa UMKM itu ya pedagang kaki lima, tukang goreng, nasi goreng, dan segala macam. UMKM itu ya usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebentar dulu, Ibu Ketua. Izin Pak. Ya. Itu tadi
pernyataan bahwa UMKM yang menengah berarti kan, menengah ke atas berarti kan itu berarti kan sekitar 500 juta ke atas ya modalnya itu kurang Ya. 5 miliar ya. Maksud saya gini, tolong dijelaskan dulu Pak Menteri, ini kan supaya ini publiknya ngerti betul ini soalnya, karena menurut saya ini penting sekali, karena ini jadi isu yang selama ini dianggap tidak berkeadilan. Nah itu satu. Yang kedua, apakah ini di pemerintah dibicarakan nggak Pak Menteri? Maksud saya, jangan-jangan itu hanya Pak Menteri sendiri aja di Kementerian UMKM, sementara di lingkup istana enggak gitu loh maksudnya. Ya. Silakan Pak. Pertama saya mau jawab, ini sangat dipahami oleh kita semua pemerintah. Bahwa yang dapur umum itu ya memang SPPG ya, pemilik SPPG itu memang diperuntukkan untuk usaha kecil ke atas sampai menengah. Ya karena memang kapasitas mereka itu sesuai dengan kemampuan mereka. Itu dulu satu. Nah yang kedua, pertanyaannya lalu Pak Maman, bagaimana keterlibatan usaha mikro dan kecil? Gitu loh, saya nih. Jadi saya mau sampaikan, kalau usaha mikro itu di bawah 1 miliar. Mikro. Gitu. Yang kedua, usaha kecil itu sampai 1-5 miliar. Nah, 5-10 miliar itu usaha menengah. Artinya yang mau saya sampaikan bahwa ekosistem ini adalah ekosistem yang diberikan tidak hanya sekedar untuk usaha mikro, tapi membuka ruang akses keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu dulu tuh. Karena hampir tidak mungkin kalau kita ajak usaha mikro bangun dapur, mereka pasti punya keterbatasan. Gitu loh. Makanya yang didorong usaha kecil ke atas sampai menengah. Itu dulu clear. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, oh kalau kayak gitu MBG tidak ramah dong dengan usaha mikro. Oh enggak. Makanya dibukalah ekosistem, diberikan kesempatan kepada usaha mikro dan kecil untuk mereka bisa ikut berpartisipasi. Seperti apa? Supplier beberapa produk-produk. Dari bumbu dapur, ada juga banyak orang mengatakan itu yang jualan telur hanya ini terus. Enggak juga, ada juga yang pemasok telur-telur itu masuk ke dalam ekosistem ini. Yang jualan ayam, jualan bumbu dapur, jualan sayur, segala macam. Artinya maksud saya, ekosistem ini membuka ruang kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Saya langsung mulai menggunakan diksi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Jangan sampai pada saya menggunakan kata-kata terminologi diksi UMKM, seakan-akan di kepala kita, UMKM itu ya hanya usaha mikro. Gitu dulu tuh. Jadi biar kita sama-sama clear. Makanya sebagai contoh, di kementerian kita ada kedeputian usaha menengah, programnya itu IPO. Rise to IPO. Saya sempat dikritik. Ini apa ini Menteri UMKM ngurusin IPO? Loh ya memang karena di kita ada usaha menengahnya. Dan kita mendorong bagaimana usaha ini bisa tumbuh dari mikro, kecil, naik sampai ke menengah. Dan yang menengah ini bisa kita dorong, dia bisa melantai ke pasar bursa. Gitu loh maksud saya. Contoh, ini ada salah satu pengusaha mikro yang awalnya betul-betul dari mikro dengan program MBG, dia sekarang bisa menjadi salah satu usaha yang cukup sukses. Yaitu pengusaha daging, supplier daging. Yang kedua, supplier sabun pencuci. Jadi sekarang dia punya satu produk tersendiri tuh, bisa jualan tuh ke beberapa di luar ekosistem MBG. Gitu. Artinya maksud saya, yang dibutuhkan hari ini adalah konsistensi kita, dan yang kedua adalah kita betul-betul harus bisa melihat dan memetakan bahwa UMKM yang kita pahami itu tidak hanya sekedar dianggap usaha mikro, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Artinya penegasan saya bahwa yang diperlukan sekarang dari sisi program MBG adalah konsistensi agar program ini bisa terus berjalan dan ekosistemnya bisa terbentuk betul-betul, dan pada akhirnya yang akan mendapatkan kemanfaatan adalah dalam circular ekonomi ini adalah masyarakat di bawah
kecamatan. Jadi sekarang ini yang mendapatkan kemanfaatan dari program MBG paling besar itu yang di bawah kecamatan itu, kecamatan dan pedesaan. Saya setuju bahwa memang masih ada yang perlu ditata, iya. Saya setuju. Inilah yang lagi dilakukan oleh pemerintah dan BGN dan beberapa kami kementerian-kementerian terkait. Ini sedang kita tata. Salah satunya ketua umumnya Pak Ketua Komisi 7. Ini lagi, karena ini di bawah ini beliau. Artinya kita berkepentingan untuk menjaga ini agar tidak terjadi distorsi ke kanan dan ke kiri dari sisi program MBG ini. Lalu Izin Ketua dari saya sedikit. Pak Menteri, kami paham UMKM itu ada usaha menengah, mikro, kecil, ya. Kami paham sebetulnya. Kemudian kalau yang tadi Pak Menteri sebutkan modal 1,5 sampai 3 miliar, itu kan pembuatan dapurnya ya Pak. Oke, kita sepakat di situ. Nah, tadi Pak Menteri juga menyampaikan bagaimana sih agar supaya di sini terbentuk ekosistemnya yang lagi banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Betul ya Pak ya? Saya sangat setuju itu Pak, sangat setuju. Bagaimana agar ekosistem ini yang tadi Pak Menteri sampaikan sampai ke kecamatan, sampai ke kelurahan, sampai ke desa-desa. Betul ya Pak? Karena ini problem besar yang sampai sekarang dalam tanda kutip masih distorsi di masyarakat. Ada kuncinya satu loh Pak. Saya saran. Kalau seandainya program Sapa UMKM jenengan bisa dimanfaatkan untuk masuk ke MBG, gampang sekali ini buka distorsi di sini. Gampang sekali. Dengan cara apa? Transparansikan dong Pak. Siapa yang masuk ke situ ekosistemnya siapa-siapa aja. Tak semua. Transparansikan biar semua tahu. Kelurahan ini, kecamatan ini siapa aja yang nyuplai ke sana. Kalau sudah mau transparansi, gimana masalahnya? Masyarakat itu timbul pertanyaan kan karena tidak ada transparansi. Jadi kalau Pak Maman benar-benar mau berjuang jadi pahlawan di sini, Bapak desak dengan menggunakan Sapa UMKM ini masuk ke MBG agar supaya di situ bisa transparan siapa yang bisa masuk ke ekosistem itu. Itu Pak saran saya. Matur nuwun.